Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Melihat ramuan gelap itu, semua orang menunjukkan rasa jijik. Setelah meminum ramuan ini, kamu tidak perlu khawatir tentang tenda beracun ini. Chen Ping berkata kepada semua orang. Tapi tidak ada yang maju. Lagi pula, ramuan itu tampak gelap dan berbau. Mengapa? Bisakah itu dimakan? Ketika tidak ada yang maju, apoteker adalah orang pertama yang bergegas maju. Lalu dia mengambil pil dan melemparkannya langsung ke mulutnya. Kali ini, semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang akan dilakukan apoteker Chen. Ini benar-benar obat yang ajaib, sungguh obat yang ajaib. Saat dia mengatakan itu, apoteker Chen berlutut dan membungkuk kepada Chen Ping, "Saya tidak memiliki penglihatan, dan saya tidak mengetahui kekuatan dari Tuan Pengobatan." Petik 2. Mohon maafkan saya, Yao Zun. Sikap apoteker Chen langsung membuat orang-orang yang tercengang semakin terkejut. "Dokter Chen, apa kabarmu?" Kai Hongwei bertanya pada apoteker Chen dengan bingung. "Berhentilah menyebut saya apoteker. Saya tidak layak menyandang nama apoteker. Hanya orang di depan saya yang bisa disebut apoteker. Ramuan ini kelihatannya gelap dan berbau, tapi ini adalah obat ajaib yang dapat melakukan detoksifikasi. Ada juga kuali untuk memurnikan obat. Ini adalah kuali Senong kuno, kuali obat tertinggi." Apoteker Chen berkata dengan penuh semangat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Yaoshi, semua orang melihat ke arah Chen Ping, dan mata mereka berubah. Pada saat ini, lelaki tua itu berhenti membunyikan bel dan berkata dengan keringat di kepalanya, "Semuanya, tolong segera ambil ramuan itu." Apoteker Chen benar, adik kecil ini memang bisa disebut ahli pengobatan. "Sebenarnya, saya terluka saat bertarung dengan iblis, dan ada energi jahat yin di tubuh saya. Jika saya tidak berada di pesawat dan adik laki-laki ini membantu saya menyedot energi jahat yin, saya mungkin akan pergi menemuinya." Raja Neraka dahulu kala. Tuan Miao mendesak semua orang untuk segera meminum ramuan itu. Dia tidak bisa lagi membunyikan bel. Segera semua orang akan diserang oleh tenda racun dan kehilangan akal sehatnya. Wajah Miao Kuan penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka apa yang dikatakan Chen Ping itu benar. Segera setelah Tuan Miao berbicara, semua orang yakin dan mulai mengeluarkan pil dari kuali Senong dan menelannya langsung turun. Bahkan Ji Yun dan Huo Feng masing-masing memakannya. Chen Ping tidak meminumnya. Itu hanya racun, tetapi tidak bisa meracuni tubuhnya yang kebal. Tepat ketika semua orang menelan ramuan itu, Chen Ping menemukan bahwa si Kong Zhen mengambil ramuan itu dan berpura-pura membuangnya. "Mulut, di dalam, tapi masukkan ramuan itu ke dalam sakunya." Chen Ping sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa si Kong Zhen tidak meminum ramuan itu. Apakah dia tidak takut dengan tenda beracun itu? Meski bingung, Chen Ping tidak bertanya, apakah meminum obat mujarab atau tidak adalah masalah kebebasan orang lain, dan Chen Ping tidak akan tahu. Dipaksa. Setelah semua orang meminum ramuan itu, mereka tidak lagi terpengaruh oleh tenda racun, dan pikiran mereka tidak bingung. "Oke, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Meski kita tidak akan terpengaruh oleh tenda racun, monster yang muncul di sini juga akan menjadi gila," kata Kai Hongwei. Semua orang mengangguk, lalu mengikuti Kai Hongwei, berencana meninggalkan tempat ini. Namun saat Kai Hongwei mengambil beberapa langkah ke depan, tiba-tiba ada getaran di kehampaan, diikuti dengan aliran napas yang bergejolak. Meledak. Di malam yang gelap, sosok perak muncul, menuju Kai Hongwei seperti kilat. Kai Hongwei terkejut dan secara naluriah mundur. Sosok itu melompat ke udara, lalu menatap tajam ke arah Kai Hongwei. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa sosok tadi ternyata adalah harimau iblis, dan melihat bahwa mata harimau iblis itu penuh dengan itu bersinar merah darah, jelas terkena tenda racun. Harimau merah perak, harap berhati-hati. Kai Hongwei terkejut ketika dia melihat harimau iblis ini dan memperingatkan dengan keras.
Harimau merah perak memiliki panjang lebih dari 10 meter dan matanya seperti lonceng. Semua orang berdiri di depan ini harimau merah perak. Tampaknya sangat kecil. Sial, bagaimana kamu bisa bertemu dengan Yin Chi-hu ini? Orang seperti ini sangat sulit dihadapi, tapi biasanya Yin Chi-hu ini. Harimau tidak pernah menyerang manusia. Apakah kamu tidak melihat bahwa macan merah perak terpengaruh? Matanya merah dan pikirannya bingung. Apa yang harus saya lakukan? Jika hanya ada satu harimau merah perak yang dapat mengatasinya, tetapi jika sekelompok dari mereka datang, itu akan menjadi bencana. Terganggu. Petik 1. Ketika semua orang melihat harimau merah keperakan, semua orang sangat gugup. Menghadapi Kai Hongwei dan kelompok biksunya, Yin Chi-hu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, lalu meraung. Dengan suara, cakar tajam itu mencengkeram leher Kai Hongwei. Kai Hongwei berbalik ke depan, dan aura di tubuhnya meledak seketika, lalu membentuk perisai di sekeliling tubuhnya. Tanda seru, ledakan. Harimau merah keperakan meraih perisai itu dengan satu cakarnya. Perisai yang tampak kokoh itu sebenarnya berada di bawah cakar ini. Itu hancur seketika, dan dada Kai Hongwei juga tergores dengan bekas luka yang dalam. Kai Hongwei langsung terlempar dan terjatuh dengan keras di depan semua orang. Setelah melihat ini, Kai Qianan bergegas maju dan membantu Kai Hongwei berdiri. Melihat betapa kuatnya harimau merah perak ini, semua orang menarik napas dalam-dalam. Anda harus tahu bahwa Kai Hongwei telah mampu melakukan perjalanan antara Zhongcheng dan Nancheng selama bertahun-tahun, tetapi dia memiliki kemampuan yang nyata. Sekarang dia dirobohkan oleh harimau merah perak dengan satu cakar. Ini adalah Raja Harimau, semuanya harap berhati-hati. Meskipun Kai Hongwei terluka, dia tetap mengingatkan dengan keras. Mari kita bekerja sama untuk membunuh harimau merah perak ini dengan cepat, jika tidak, ia akan memanggil teman-temannya, yang akan menimbulkan masalah. Wajah Tuan Miao juga sangat serius saat ini. Dia baru saja menghabiskan seluruh energi di tubuhnya untuk lindungi semua orang dari tenda racun. Kekuatan spiritual membunyikan bel, dan sekarang, saya belum pulih sepenuhnya. Setelah mendengar sapaan Tuan Miao, semua orang menunjukkan senjatanya. Perintah. Ketika harimau merah keperakan melihat ini, dia mengaum, diikuti gelombang auman selama 4 minggu. Saat kehampaan di sekitarnya bergetar, harimau perak mulai bermunculan satu demi satu. Ada lusinan harimau merah perak, semuanya bermata merah, dan rambut perak di tubuh mereka terlihat sangat mencolok di malam yang gelap. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Raja Harimau sangat sulit dihadapi, jika banyak harimau merah keperakan datang sekaligus pasti akan mati. Mencurigakan. Ketika Kai Hongwei melihat ini, wajahnya langsung menjadi pucat. Matanya dipenuhi keputusasaan dan dia berkata, sudah berakhir, kali ini benar-benar sudah berakhir, sepertinya kita semua akan mati di sini. Tetapi pada saat ini, beberapa orang di tim yang semula bersatu mulai mundur. Tuan Miao juga melihat pikiran semua orang, tetapi saat ini, cara terbaik adalah melarikan diri, jika dia bisa melarikan diri. Satu adalah satu, jika mereka semua tetap tinggal, tidak ada satupun yang akan selamat. Semuanya, saat ini, kita hanya bisa berharap untuk kebaikan kita sendiri. Jika seseorang ingin melarikan diri, cepatlah lari. Aku akan tinggal bersamamu untuk menunda waktu. Setelah Miao Lao selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, adik, kamu juga bisa melarikan diri, tapi saya harap kamu bisa bawa cucuku dan lari bersamanya. Tuan Miao ingin Chen Ping melarikan diri bersama Miao Miao, sementara dia tetap tinggal untuk menghadapi harimau merah perak ini. Kakek, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal bersamamu. Miao Miao menggelengkan kepalanya, kemana dia akan pergi? Miao Lao, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih atas kebaikanmu yang besar, tapi aku harus pergi. Pada saat ini, si Kong Zhen melompat keluar. Setelah berterima kasih kepada Tuan Miao,
dia segera berlari ke arah Kai Qianan dan berkata, "Qianan, cepat bawa Paman Kai bersamamu. Ayo cepat lari. Jika kita terlambat, kita semua akan terbunuh oleh harimau merah perak ini." Dimakan. Kai Qianan memandang Kai Hongwei dengan bingung. Saat ini, Kai Hongwei terluka. Dia menatap ke arah semua orang dan hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Semuanya, aku, Kai, minta maaf padamu. Tolong lari untuk hidupmu." Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei didukung oleh Kai Qianan dan Sikong Zhen dan kabur lebih dulu. Melihat Kai Hongwei melarikan diri, semua orang juga berbalik dan lari. "Miao Lao, aku di sini untuk menunda, sebaiknya kamu segera pergi." Chen Ping berkata pada Tuan Miao. "Kamu." Tuan Miao memandang Chen Ping, "Dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu akan dimakan oleh harimau merah perak dalam satu gigitan. Jangan tinggalkan apapun. Sia mati sia-sia." Petik 2. Jangan khawatir, Tuan Miao. Karena saya berani tinggal, pasti ada jalan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan nafas naga keluar dari tubuhnya, lalu meledak di udara. Tanda seru. Nafas naga ini langsung membentuk penghalang, menghalangi harimau merah perak. Merasakan nafas naga, bahkan Yin Hu, yang sudah kehilangan akal sehatnya, sangat ketakutan hingga dia mundur beberapa langkah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua memandang Chen Ping dengan tidak percaya. "Adikku, auramu sangat istimewa. Ia mampu menakuti Yin Chihu yang tidak rasional." Tuan Miao berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Miao Lao, ini hanya tipuan kecil. Aku menambahkan bau ketakutan monster ke dalam nafas ini, jadi aku bisa menakuti harimau merah perak ini. Tapi kamu tidak akan bisa bertahan lama. Sebaiknya kamu cepat kabur dulu dan menunggu sampai kamu keluar dari jangkauan tenda beracun ini." "Itu dia," Chen Ping berkata pada Tuan Miao. Setelah melihat ini, Tuan Miao mengangguk, lalu berkata, "Semuanya, ayo pergi dulu dan tinggalkan tenda beracun ini." Tanda seru. Dengan Tuan Miao yang memimpin, yang lain mengikuti Tuan Miao dan melarikan diri demi nyawa mereka. "Kalian berdua harus mengikuti, dan aku akan menyusulmu nanti." Chen Ping meminta Li Yun dan Huo Feng melarikan diri bersama Tuan Miao dan yang lainnya. Ji Yun dan Huo Feng ingin mengatakan sesuatu, tapi melihat Chen Ping seperti itu, mereka hanya bisa menganggukkan kepala dan mengikuti Miao. Tuai mereka. Saat ini, Chen Ping ditinggalkan sendirian menghadapi puluhan harimau merah perak. Alasan mengapa Chen Ping meminta orang lain untuk melarikan diri adalah karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan semua orang. Chen Ping sengaja mengubah nafas naga tadi, sehingga dia tidak dikenali. Namun, naga adalah penguasa semua binatang. Bahkan jika harimau merah perak diracuni dan kehilangan akal sehatnya, dia masih bisa merasakan nafas naga itu, tekanan, jadi kami mundur. Ada alasan lain, yaitu Chen Ping, kepala staf, merasa ada yang tidak beres. Tenda beracun ini tidak terbentuk secara alami, melainkan dimurnikan oleh seseorang. Dan tenda racun tiba-tiba muncul di sini. Seharusnya seseorang melakukannya dengan sengaja, tapi siapa sebenarnya itu? Chen Ping belum tahu. Pada saat ini, nafas naga perlahan melemah, dan harimau merah perak itu mulai menyerang dengan ganas, dan penghalang yang mereka bombardir terus bergetar. Melihat penghalang itu akan diledakkan, Chen Ping tidak merasa gugup sama sekali. Saya melihat Chen Ping menggumamkan sesuatu di mulutnya, mantra Qingxin berdering dengan merdu, dan kemudian dia menembus perak itu melalui telinganya. Tubuh harimau merah. Sesaat, harimau merah perak yang awalnya mania perlahan menjadi tenang, dan mata merah mereka juga. Warna merahnya mulai memudar. Chen Ping terus melafalkan mantra Qingxin, dan akhirnya mata harimau merah keperakan itu tiba-tiba menjadi jelas. "Ini, apa yang terjadi?" Raja harimau melihat sekeliling, dan kemudian berbicara dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Harimau merah perak lainnya juga dalam keadaan kebingungan. Mereka tidak tahu bagaimana mereka muncul di sini saat ini. "Di sini,"
Kamu terkena tenda beracun, yang membuatmu pingsan dan menyerang kelompok kami, kata Chen Ping perlahan. Kami menyerangmu. Tiger King sedikit bingung, kami selalu tinggal jauh di pegunungan dan hutan dan tidak pernah bertarung dengan biksu manusia. Bagaimana kami bisa menyerangmu? Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kamu diracuni dan mengigau? Hanya saja aku tidak tahu dari mana datangnya kesedihan beracun ini. Chen Ping berkata jujur, itu pasti kesalahan orang-orang serakah itu. Sejak mereka tiba, kita telah memberikan banyak ruang. Aku tidak menyangka orang-orang ini menggunakan tenda racun untuk membingungkan pikiran kita dan membiarkan kita menyerang para biksu manusia. Raja Harimau sepertinya memikirkan sesuatu, jadi katanya dengan marah.